Namaku Nadia, 37 tahun. Aku sudah menikah hampir 11 tahun dengan seorang pria bernama Arman. Seorang pengusaha yang hidupnya dikejar waktu. Aku punya segalanya. Rumah mewah, mobil, fasilitas, kehidupan yang tampak sempurna. Tapi hatiku telah lama kosong. Seperti rumah megah yang lampunya menyala, tapi tidak ada siapapun di dalamnya. Perlahan, pernikahanku berubah menjadi kesunyian panjang. Aku terus menunggu seseorang yang tidak lagi punya waktu untukku. Sampai suatu pagi, perusahaan mempekerjakan seorang sopir baru. Dan dari situlah semuanya mulai bergerak ke arah yang tidak pernah kubayangkan. Dia datang dengan koper kecil dan seragam rapi. Bagas, 29 tahun. Wajahnya bersih, matanya teduh, tubuhnya sopan, tidak menunduk terlalu rendah tapi juga tidak mengangkat kepala terlalu tinggi. Seorang pria muda yang jelas-jelas diajari untuk menghormati, tapi juga memiliki keberanian untuk menatap dengan jujur. "Halo Bu, saya Bagas," katanya sambil tersenyum kecil. Hangat, bukan senyum bawahan, tapi senyum yang membuatku merasa dilihat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sejak hari pertama, aku merasakan energi berbeda darinya. Dia tidak banyak bicara, tetapi perhatiannya diam-diam menyentuh. Saat aku turun tangga dengan kaki sedikit lelah, dia langsung memindahkan mobil agar pintunya lebih dekat dengan teras. Saat aku terlihat bingung mencari barang di tas, dia memegangkan lampu ponsel agar aku bisa melihat lebih jelas. "Pelan-pelan saja, Bu, tidak perlu terburu," katanya sekali waktu. Kalimat sederhana, tapi aku sudah lama tidak mendengar suara selembut itu. Perhatiannya tumbuh perlahan-lahan. Di awal sifatnya profesional, tapi lama-lama ada kehangatan yang tidak bisa kusebut sebagai kewajiban kerja. Ketika cuaca panas terik, dia menyiapkan botol air dingin untukku di cup holder. Ketika aku batuk kecil, dia diam-diam menaruh permen jahe di dashboard. Ketika aku selesai belanja dan membawa terlalu banyak barang, dia mengambil semuanya tanpa kukatakan apa-apa. Dan setiap kali aku membuka pintu mobil, dia selalu berdiri di sampingnya lebih dulu, seolah menjaga agar dunia tidak menyakitiku. Hal-hal kecil itu hadir ketika suamiku tak lagi memperhatikan. Hari demi hari aku mulai menunggu saat masuk ke mobil. Bukan untuk pergi kemana-mana, tapi untuk merasakan kehadiran Bagas yang tenang. Ada hari ketika aku memandang pantulan Bagas di spion tengah, dan beberapa detik aku mendapati diriku tersenyum tanpa alasan. Dan ada momen ketika aku menyapanya, dan dia menjawab dengan senyum tipis yang hampir seperti senyum seorang pria yang sedang menjaga jarak dari perasaannya sendiri. Tension itu tumbuh, terasa, tapi tidak pernah disebutkan. Hingga suatu siang, ketika aku tertidur di mobil karena terlalu lelah, aku terbangun mendapati selimut kecil menutupi bahuku. "Maaf, Bu, Ibu terlihat kedinginan." Nadanya malu-malu, gugup, tulus. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa dijaga. Dan itulah yang membuat semuanya mulai berbahaya. Aku mulai memperhatikan Bagas lebih dari seharusnya. Cara dia membuka pintu, caranya menepikan mobil perlahan saat aku mengeluh pusing, caranya diam saat aku ingin diam, dan bicara saat aku mulai tenggelam dalam pikiran. Ada hari ketika aku menangis diam-diam karena suamiku membatalkan janji makan siang lagi. Bagas tidak bertanya. Dia hanya mengulurkan kotak tisu ke belakang dengan tangan bergetar halus. "Saya di sini, Bu. Ibu tidak sendiri." Kata-katanya sederhana, tapi aku merasakannya jauh di dalam dada. Lalu ada detik yang tidak pernah aku lupai.
Hari itu hujan deras. Aku baru keluar dari gedung, dan Bagas berlari menjemputku dengan payung. Angin membuat payung hampir terbalik, dan dia meraih lenganku agar aku tidak terpeleset. Tangan kami bersentuhan. Hangat. Lama. Tidak seharusnya. Kami berdiri terlalu dekat. Hujan jatuh di antara kami seperti tirai tipis yang tidak cukup kuat menutupi apa yang mulai terasa. Untuk beberapa detik yang panjang, dia menatapku dengan sesuatu yang tidak pernah kuharapkan dari seorang sopir. Dan yang paling menegangkan adalah aku tidak sepenuhnya ingin menghindar. Aku mundur. Dia pun mundur. Tapi sejak hari itu, kami tidak lagi sama. Ada sesuatu di udara yang tidak bisa dibohongi. Puncaknya terjadi pada malam ulang tahunku. Suamiku lupa. Bukan sekali ini, tapi malam itu terasa lebih menyakitkan daripada biasanya. Aku duduk di kursi belakang mobil, memeluk diriku sendiri. Bagas melihatku lewat spion, ragu, tapi akhirnya berkata, "Ibu, kalau mau pergi ke tempat yang ibu suka, saya antar." Aku hampir berkata tidak, tapi hatiku terlalu lelah untuk menolak. Kami pergi ke bukit kecil di pinggir kota, tempat yang pernah kuceritakan secara tidak sengaja tentang masa mudaku. Bagas mengingatnya. Dia selalu mengingat hal-hal kecil tentangku. Kami duduk di dalam mobil yang berhenti. Lampu kota terlihat berkilau dari kejauhan. Di sana, dengan suara pelan dia berkata, "Bu, saya tahu batas saya. Saya tahu posisi saya. Tapi, saya juga manusia." Aku menoleh. Dia menunduk, membiarkan kalimatnya menggantung. "Saya cuma ingin ibu bahagia. Meskipun bukan saya yang membuat ibu bahagia, saya tetap ingin lihat ibu senyum." Kata-katanya membuat dadaku nyeri dengan cara yang indah dan salah sekaligus. Aku hampir membiarkan diriku tenggelam dalam perasaan itu. Hampir. Tapi kemudian, dunia kembali menegur. Ponselku berdering. Suamiku. Aku menjawab dengan suara patah. Dan Bagas memalingkan wajahnya ke jendela, seolah melindungi sesuatu di dadanya agar tidak jatuh keluar. Itu detik ketika aku sadar, kami berdua sedang berdiri di tepi jurang. Keesokan harinya Bagas tidak muncul. Aku panik, menelpon kantor, dan mendapat kabar, "Bu, Bagas mengajukan resign." Seolah seluruh tubuhku kehilangan tulang penyangga. Aku menyuruh suami mengantar sendiri hari itu. Tapi di dalam mobil yang ia kemudikan, aku hanya bisa menahan air mata. Ketika akhirnya aku menemukan Bagas di tempat kosnya, dia terlihat kaget, tapi tidak lari. "Kenapa kamu resign?" tanyaku. Suara bergetar. Dia menelan napas panjang. "Ibu pasti tahu jawabannya." "Aku tidak ingin kehilanganmu," kataku jujur. Lalu menambahkan, "Tapi aku juga tidak boleh kehilangan diriku sendiri." Bagas menunduk. "Justru karena itu saya pergi, Bu. Karena kalau saya tetap di dekat ibu, saya tidak yakin kita bisa terus menahan diri." Air mataku jatuh. Dia tidak menyentuhku, tidak mendekat, dia menjaga jarak, menjaga batas, menjaga kebaikan kami berdua. Dan itulah alasan mengapa perpisahan itu justru terasa paling romantis. Bagas pergi bekerja di kota lain. Kami tidak lagi bertukar pesan. Tidak ada salam perpisahan yang panjang, hanya satu kalimat terakhir. "Jaga diri ibu ya. Saya tidak ada, tapi ibu tetap berhak bahagia." Aku pulang, memulihkan diriku perlahan, hubunganku dengan suamiku perbaiki. Aku belajar bicara lagi, membuka hati, tidak memendam semuanya sendirian. Dan dari semua ini aku belajar.
cinta tidak selalu harus dimiliki. Kadang cinta yang paling tulus adalah cinta yang berani pergi demi menjaga yang masih layak dijaga.